Metodologi penelitian yang bagian bab 3 yang B. Pertama, yaitu membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Definisi instrumen. Instrumen Suharsini adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Adapun instrumen online, observasi dengan Google Form. Yaitu yang pertama, merencanakan Google Form sebagai peneliti kinerja dosen dan analisis kinerja dosen. Adapun aspek dan kinerja dosen, yang pertama, dosen siap mengajar di kelas, dosen menyediakan diktat kuliah. Cara membuatnya, yang pertama, kita harus memiliki Google Form. Setelah kita memiliki Google, cara memasuki dengan mengunjungi halaman http://icon-google.com. Kita masuk ataupun mengunjungi halaman ini. Kemudian klik tombol langkah berikutnya, lalu isi formulir pendaftaran. Kemudian kita memverifikasi akun, kemudian kita lanjut, kemudian masukkan kode angka yang diberikan, masukkan email Anda yang telah digunakan. Selanjutnya kunjungi halaman web Google untuk membuat kuesioner Google Form. Kemudian klik tombol buka formulir. Pada saat muncul halaman, selanjutnya gunakan tombol tambah yang terdapat di sisi kanan, kemudian isi kalimat pertanyaan dan tentukan jenisnya. Kemudian kita mempublikasikan. Kita bisa dengan menggunakan email atau membagikan linknya kepada siapa yang kita ingin bagi linknya. Dan terakhir, ataupun kita menampilkan perjalanan web blog. Kemudian menyediakan petunjuk penggunaan, yaitu responden mahasiswa terhadap penggunaan Google Form. Jadi, Google Form yang telah kita buat nanti, kita bisa melihatnya respon-respon siapa saja yang telah mengisinya. Instrumen online observasi dengan menggunakan antivirasi virtual, yaitu mengidentifikasikan masyarakat secara produktif, yaitu melakukan negosiasi akses penelitian etnografi virtual. Harus dilakukan dengan kritis dengan melakukan tahap untuk melakukan riset. Yang pertama itu kita melakukan kontak, harus menggunakan observasi, di mana peneliti wajib memperoleh pengalaman dari tangan pertama di dalam budaya daring. Kedua, membuat instrumen online untuk penelitian R&D. Penelitian R&D yaitu kegiatan mengkaji dan menganalisis literatur dan temuan peneliti yang relevan. Prosedur penelitian ini yaitu masalah penelitian. Kemudian pengumpulan data. Setelah pengumpulan data, kita mendesain model, validasi desain, uji coba model. Kemudian setelah kita uji coba, kita melakukan reversi model, uji coba desain, reversi model, dan model hasil coba. Instrumen kognitif dengan melalui kuis, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, kunjungi https://form.google.com. Di bagian start a now form, pilih blank quiz, ganti judul blank quiz, ketik pertanyaan dan jawaban. Ketik jawaban dari pertanyaan tersebut dengan mengklik answer card. Klik pada tombol record yang berarti pertanyaan tersebut wajib diisi. Klik pada tombol icon pulsa yang terletak di kanan baru pertanyaan untuk menambahkan pertanyaan baru. Kemudian klik tombol send yang terletak di mana atas. Kemudian klik pilihan kalian email address. Bagian ketiga, membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen kognitif dan efektif. Yang pertama, pretest dan non-test, yaitu membuat Google Form. Lalu kita harus mempunyai akun Google. Masuk, ketemu dengan Google Form, membuat Google Form dengan membuat pertanyaan. Komponen yang harus ada pada Google Form itu identifikasi Google Form, pertanyaan persetujuan dari Google Form, data pribadi, pertanyaan yang ingin diajukan. Untuk pertanyaan yang ditulis bersifat wajib. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama kita harus melakukan observasi. Setelah mendapatkan tempat-tempat dilakukan penelitian, kemudian kita menyusun rencana pemanggarannya, menyusun instrumen. Setelah itu menentukan subjek dan semua, mengkonstruksikan instrumen. Baru kita melaksanakan penelitian. Setelah kita melaksanakan penelitian, barulah kita menganalisis hasil penelitian kita dan kita mengumpulkan hasil penelitian. Instrumen tes
yaitu validasi tes, validasi muka, validasi isi, dan reliabilitas tes. Keempat, menjabarkan teknik pengumpulan data dan contoh instrumen yang digunakan. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, yaitu membuatkan gambaran sistematis mengenai peristiwa, tingkah laku benda, atau karya yang dihasilkan. Observasi ini juga merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Adapun macam-macam observasi, yaitu observasi biasa, yaitu tidak terlibat dalam hubungan emosional dengan pelaku yang menjadi sasaran. Observasi terkendali, yaitu tidak terlibat langsung dengan pelaku. Ketiga, observasi terlibat, yaitu keterlibatan peneliti dalam penelitian. Yang kedua, berdasarkan jenis observasi, ada dua, observasi langsung dan observasi tidak langsung, di mana observasi langsung ini berada bersama objek yang diselidiki, sedangkan observasi tidak langsung tidak berada pada suatu peristiwa. Menurut Friend dan Bragg, observasi yaitu partisipan, observasi saja, observasi terbatas, dan partisipasi terbatas. Observasi partisipan yaitu observasi dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasikan. Selanjutnya, observasi non-partisipan yaitu tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasikan. Keterbatasan observasi yaitu ada 4, tergantung pada kemampuan pengamatan, kelemahan dalam pencatatan, objek yang sulit diobservasi. Banyak hemama yang hanya dapat dijadikan dalam kondisi lingkungan tertentu. Namun, keterbatasan observasi tersebut juga ada kelebihannya. Pertama, banyak yang dapat diselidiki, banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya, kejadian yang serempak dapat diamati, banyak kejadian yang dipandang kecil. Adapun sasaran observasi yaitu pelaku, tempat, kegiatan, alat, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Adapun teknik komunikasi, yaitu di sini ada teknik komunikasi langsung, ada 2, yaitu wawancara, yaitu ada 2 juga, terstruktur dan tak terstruktur. Terstruktur pertanyaan dan alternatif jawaban yang telah ditetapkan oleh lebih dahulu. Yang kedua, dengan menggunakan angket, alat pengumpul informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis. Ini ada juga klasifikasi kuesioner dan teknik pengukuran. Klasifikasi kuesioner yaitu kuesioner terstruktur dan tidak berstruktur, kuesioner kombinasi berstruktur, dan tak berstruktur, kuesioner semi terbuka. Teknik pengukuran yaitu ada 4, tes, daftar interventori kepribadian, teknik proyektif, dan skala. Adapun teknik pengukuran nih, jenis tes itu ada 2, keselisihan dan tes tertulis, alat ukur tes, ada 3, tes psikologi, tes prestasi, dan tes inteligensi. Tes psikologi itu untuk mengukur tentu dari tingkah laku manusia. Tes prestasi mengukur penguasaan dan kemampuan para peserta didik, yaitu dengan menggunakan tes standar dan tes buatan guru. Tes inteligensi yaitu cakupannya cukup khusus, tidak mengukur bakat yang ada, tapi memprediksi prospek. Teknik proyektif yaitu ukuran yang dilakukan meminta seseorang memberikan respon. Teknik sosiometris yaitu mempelajari organisasi kelompok kecil dan mengurutkan tema pilihannya menurut kriteria tertentu, dan juga mengetahui kelompok populasi terkunci dan klik kalian. Teknik dokumenter yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dan alat pengumpulan data utama. Adapun instrumen penelitian, alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Macam-macam instrumen penelitian itu pertama dengan tes, angket, pedoman wawancara, lembar observasi,
catatan angket, catatan berkala, daftar cek, dan skala nilai. Kelima, menjabarkan teknik pengolahan data statistik deskriptif dengan contohnya, yaitu rasional. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Tujuannya membentuk pencenderaan secara sistematis, faktual, dan akurat. Langkah-langkah dalam pelaksanaannya itu yang pertama, rumusan masalah, yaitu kita mengajukan pertanyaan, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data, instrumen, yaitu menentukan prosedur pengolahan data menggunakan data statistik deskriptif, menarik kesimpulan penelitian, menyimpulkan hasil penelitian deskriptif dengan cara menjawab pertanyaan. Adapun pengolahan data, suatu proses dalam memperoleh data. Ringkasan proses pengolahan data pertama itu verifikasi, pengorganisian data, pencarian kembali, transformasi, perhitungan, dan pembentukan pengetahuan. Nah, menurut Hasan 2020 itu ada 3, editing, itu pengecekan, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan, coding, pembuatan kode-kode pada tiap data, tabulasi, tabel dan berisikan data, itu ada 4, tabel pemindahan, tabel biasa, dan tabel analisis, di mana tabel pemindahan yaitu tempat memindahkan kode-kode, tabel biasa, berdasarkan sifat respondennya, tabel analisis, contohnya tabel satu arah, dan tabel silang. Analisis deskriptif yaitu prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel, konsep dasar dan tujuannya. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang ada berlangsung saat ini atau masa lampau. Desain deskriptif yaitu menguraikan karakteristik dari suatu fenomena, yaitu penyajian data ada 2, tabel data dan grafik data. Data dalam bentuk kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori, data dalam bentuk gambar. Prosedur statistik itu yang analisis deskriptif. Pertama, prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel. Analisis komparasi atau perbedaan merupakan prosedur statistik untuk menguji perbedaan di antara dua kelompok data, variabel atau lebih. Terdapat 2 jenis komparasi, yaitu komparasi antar 2 sampel dan komparasi ke sampel. Teknik statistik yang pertama, 1. Tes binomial. Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri dari atas 2 kelompok kelas, datanya berbentuk nominal dan jumlah sampelnya kecil. 6. Menjabarkan teknik pengolahan data secara statistik, diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Selanjutnya kita bahas dulu tentang definisi statistik diferensial. Teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, yaitu statistik parametris. Yang pertama, parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik. Yaitu tes atau T-Student, disebut juga uji T, yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel bila ditanya berada pada skala interval. Syarat untuk menggunakan tes ini yaitu variabel independen X harus berada pada skala nominal, variabel dependen Y harus berada pada skala interval. Adapun langkah-langkah dalam pengujian T ini, yang pertama kita dahulu menentukan hipotesis. HO, variabel independen X secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen Y. HA, variabel independen X secara individu mempengaruhi variabel dependen Y. HA, variabel independen X secara individual mempengaruhi variabel dependen Y. Menentukan derajat kepercayaan 10%, alfanya sama dengan 0,1. Menentukan signifikan, nilai signifikan
kecil dari 0,1, maka HO ditolak dan HA diterima. Nilai signifikan kecil besar 0,1, maka HO diterima dan HA ditolak. Itu kemudian kita membuat kesimpulan. Apabila T itu memiliki nilai signifikan kecil dari 0,1, maka HO ditolak dan HA artinya variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Apabila T terhitung memiliki nilai signifikan besar 0,1, maka HO diterima dan HA artinya variabel independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen. Yaitu uji F. Sebuah uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio menentukan hipotesis, itu HA semua independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. HA semua variabel independen X secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Analisis regresi itu analis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan statistika, umumnya disebut dengan model. Teknik korelasi digunakan untuk mengetahui tiga hal pada dua variabel atau dua set data, yaitu teknik korelasi terdiri atas teknik korelasi tunggal dan teknik korelasi jamak. Selanjutnya teknik korelasi tunggal yaitu digunakan pada penelitian yang bertujuan mencari korelasi antara dua variabel penelitian, sedangkan teknik korelasi jamak. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi penggunaan. Bagian ketujuh, menguraikan prosedur penelitian atau langkah kegiatan penelitian dengan contoh, ianya pada berbagai jenis penelitian. Yaitu prosedur penelitian ada tiga. Satu, tahap pralapangan, yaitu tahap awal yang dilakukan untuk peneliti mempertimbangkan etika penelitian lapangan. Itu yang kedua, tahap pekerjaan lapangan, yaitu persiapan diri untuk mengawali dan mengumpulkan data-data dengan observasi, wawancara, dan penyebaran angket. 3. Tahap analisis data. Itu dilakukan kegiatan yang berupa pengolahan data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun ke dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, prosedur penelitian eksperimen dalam bidang pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasikan masalah, yaitu beberapa jenis penelitian inferensial yang menggunakan masalah berdasarkan dalam penelitian eksperimen, lalu diawali dengan adanya temuan. Menyusun remnet yang jelas. Remnet itu perlakuan yang terkait dengan temuan masalah konkret yang dialami subjek. Mengidentifikasi dan membatasi masalah penelitian, merumuskan hipotesis penelitian, menyusun rencana eksperimen, menentukan variabel bebas dan variabel terikat yang akan diukur perubahannya setelah adanya intervensi, memilih desain atau model penelitian, menentukan sampel, menyusun model eksperimen, dan menyusun outline prosedur pengumpulan data. Yaitu prosedur penelitian kuantitatif. Yang pertama, identifikasi masalah. Kedua, menyusun hipotesis. Ketiga, penyusunan definisi operasional, penentuan variabel kontrol yang dimanipulasi, penyusunan rancangan penelitian, pengukuran, penyusunan kuesioner, penggunaan komputer. Prosedur penelitian kualitatif. Yang pertama, data collection, pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua, yaitu reduksi data. Dalam penelitian ini, itu data dari wawancara semua informasi dikelompokkan sesuatu pertanyaan wawancara yang sama. Display penyajian data. Setelah data direduksi, maka data dibuat pola-pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut dapat memberi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Keempat, yaitu verifikasi, penarikan kesimpulan. Data yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian, pemaparan hasil penelitian. Prosedur penelitian kualitatif ada 3, yaitu yang pertama, tahap deskripsi atau tahap orientasi. 2. Tahap reduksi. 3. Tahap seleksi. Prosedur PTK. Pertama, observasi awal.
tindakan untuk mengidentifikasi masalah. Metode pelaksanaan PTK yang pertama planning, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kedua, menetapkan indikator pencapaian. Ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Keempat, menyusun instrumen penelitian yang meliputi lembar analisis RPP. Kedua, tindakan melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pengamatan observasi, yaitu pertama melakukan observasi terhadap proses belajar mengajar dengan menggunakan strategi pembelajaran model discovery learning. Kedua, mengamati secara langsung aktivitas siswa untuk mengetahui keberhasilannya siswa dalam menerapkan strategi model pembelajaran discovery learning. Tiga, mengamati aktivitas siswa dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan sikap yang dikembangkan. Refleksi, yaitu mengevaluasi dan mengolah data hasil observasi dari kegiatan perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan. Dan penyusunan jadwal penelitian. Yang pertama, tanggal langkah penyusunan jadwal penelitian. Yang pertama, intervensi, kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian. Kedua, membuat prioritas atau mengurutkan kegiatan yang telah diinventariskan. Ketiga, menyusun jadwal penelitian sesuai dengan prioritas. Keempat, membuat network planning berdasarkan jadwal penelitian yang telah disusun berdasarkan urutan prioritas. Prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu adalah applicable, yaitu seorang penyusun jadwal penelitian harus dihitung dengan tempat atas waktu yang dibutuhkan di setiap penelitian, dan juga implikasi rencana penelitian. Daya juang peneliti, itu untuk terrealisasinya rencana perlu mempertimbangkan masalah dan ada rintangan, tahap persiapan penelitian, dan tahap finishing. Jadwal penelitian itu berisi tentang tahap kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Melalui orang bisa juga melihat proyeksi dari seluruh kegiatan penelitian yang diusulkan.